Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat belajar bersama Distrik Kota Depok. Perkenalkan, saya Ahmad Muhtar dari SMP Negeri 15 Depok. Kita belajar bersama Bintang, belajar inovatif, terampil, dan menyenangkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube Distrik Kota Depok ini. Hari ini kita akan belajar sebagai kelanjutan dari bab 7, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar IPA tentang tekanan hidrostatis. Percobaannya bernama percobaan botol berpancuran. Alat dan bahan sebagai berikut. Pertama adalah pasti ini botol air mineral. Yang kedua kita gunakan adalah untuk membolong untuk 3 titik yang berbeda, yaitu dengan menggunakan gunting. Nah, sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu dengan lilin dan korek api, dan tentunya nanti jika sudah dipanaskan kita coba untuk 3 lubang yang berbeda dan ditutup dengan lakban. Sebaiknya lakban yang warna hitam ya, dan nanti kita isi air dalam gelas ini dan kita tambahkan warna ini untuk memudahkan untuk pengamatan air yang keluar dari gelas seperti ini. Jadi ini alat yang dibutuhkan untuk pengamatan tekanan hidrostatis. Baiklah, kita langsung ke prakteknya tentang tekanan hidrostatis. Baik, percobaan kita mulai, dimana kita coba botol yang sudah diisi air dan dibolongin dan dibuka satu persatu plasternya, kemudian biarkan air keluar. Kita coba perhatikan dari ketiga titik tersebut, titik mana yang paling jauh mengeluarkan air. Kita coba untuk mengisi lebih penuh lagi airnya. Kita perhatikan, ternyata titik yang paling bawah mengeluarkan air yang jaraknya paling jauh. Ya, dari sini kita lihat yang paling atas itu yang paling dekat jaraknya dengan botol. Yang kedua lebih jauh lagi, yang tengah itu lubang yang kedua, yang paling bawah jatuhnya air yang keluar ternyata yang paling jauh. Jadi dari sini nanti kita bisa buat sebuah kesimpulan. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita mengamati percobaan tentang tekanan hidrostatis dari botol berpancuran, dari sini kita bisa dapatkan adanya suatu persamaan baru, yaitu persamaan dari tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, massa jenis zat cair. Yang kedua adalah percepatan gravitasi. Yang ketiga adalah kedalaman air, yang masing-masing nanti tinggal dikalikan semuanya untuk mendapatkan hasil dari tekanan hidrostatis. Dan jangan lupa ketika menghitung kedalaman air, kita menghitungnya dari atas ke bawah ya, sesuai dengan pengamatan dari percobaan botol berpancuran tadi, bahwa air yang paling bawah adalah yang paling jauh mengeluarkan airnya. Baik, kita lanjutkan. Di mana penerapan dari tekanan hidrostatis ditemukan yang pertama adalah pada pembangunan PLTA.
ya, pembangkit listrik tenaga air. Di sini ada bendungan yang secara konstruksinya ternyata semakin ke bawah dia semakin lebih besar, lebih lebar sini ya dindingnya. Artinya ini memperhitungkan bagaimana tekanan yang dihasilkan dari air ketika semakin ke dalam semakin besar. Juga pada konstruksi dari kapal selam, di mana memperhitungkan juga ketika dia masuk ke dalam dasar laut, struktur dari kapal selam juga harus diperhitungkan agar tidak mudah retak atau bocor dari kapal selam. Nah, ini juga termasuk penerapan tekanan hidrostatis, di mana penyelam ketika masuk ke dalam laut ya usahakan tidak lebih dari 20 meter kedalaman airnya, disebabkan kemampuan dari paru-paru untuk menahan tekanan yang dihasilkan dari dalam laut, yaitu kurang dari tidak boleh lebih dari 240.000 Pascal ya. Dan ini ada sebuah contoh soal dari tekanan hidrostatis. Perhatikan gambar sebuah kolam yang tinggi airnya 100 cm dan di dalamnya ada ikan yang berada 25 cm dari dasar kolam. Yang ditanya adalah tentukan berapa tekanan hidrostatis yang dialami ikan jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ya, jadi kita tulis dulu diketahui massa jenisnya atau rho 1000 kg per meter kubik, G percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, ini kedalaman airnya yang dihitung adalah tadi menghitung dari atas ke arah ikan ya. Jadi yang 100 ini cm dikurangi 25 cm. Jadi kedalaman airnya 75 cm dirubah ke meter menjadi 0,75 meter. Yang ditanya adalah P, dijawab P dengan rumus rho kali G kali H, di mana 1000 kg per meter kubik dikalikan 10 meter per second kuadrat dikalikan 0,75 meter. Hasil akhirnya adalah 7.500 Pascal. Baik, terakhir adalah latihan soal. Ini diambil dari buku paket kalian. Ya, diharapkan kalian bisa menjawab satu soal ini. Ya, dengan seorang penyelam di kedalaman 3 meter, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, konstanta gravitasi 10 Newton per kilogram, dan ditanya adalah berapa tekanan hidrostatisnya. Mudah-mudahan kamu bisa jawab dari pertanyaan ini setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak. Cukup dulu untuk materi tekanan hidrostatis. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.